memahami apa itu iklan, slogan, dan poster? Bisa dilihat ya dari iklan. Kita akan membahas tentang iklan, slogan, dan poster. Tujuannya, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari tiga seperti atas ya. Perhatikan di gambar di depan. Perhatikan ya gambar depan. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Tiga gambar di sini termasuk dalam jenis iklan atau slogan atau poster. Coba, yang ini yang susu Yakult termasuk ke dalam jenis yang mana? Iklan. Nah, itu ya. Terus yang ini slogan. Yang terakhir poster. Itu ya. Berarti ada sudah paham semua ya tentang iklan, slogan, dan poster. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang tujuan, ciri-ciri, dan juga jenisnya. Untuk iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda, barang, ataupun jasa yang melalui media sosial ya, pada halayak ramai. Itu media sosial itu bisa berupa televisi, media audiovisual seperti radio, terus media sosial, dan juga media langsung gitu. Selanjutnya ada slogan. Slogan ini adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tujuan, prinsip utama dari suatu usaha tersebut, dan sebagai slogan atau prinsip termoto atau semboyan dari sebuah organisasi. Slogan ini juga bisa dipakai untuk memberi semangat kepada contohnya kita membuat satu slogan sehat, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu memberi kita motivasi bahwa dengan kebersihan, dengan kita meningkatkan kebersihan, kita akan meningkatkan iman kita terhadap agama gitu ya. Selanjutnya ada poster. Poster di sini adalah plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan yang sebagai pemberitahuan mengenai suatu ide, informasi, atau hal-hal baru pada masyarakat. Poster di sini juga fungsinya itu sama dengan iklan, tetapi dalam perbedaannya iklan itu mencakup hal yang lebih luas. Selanjutnya tujuan dari iklan. Tujuan dari iklan itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk dan jasa yang ditawarkan, terus membujuk masyarakat agar mau membeli produk dan barang yang kita tawarkan ya, dan membangun citra. Apa di sini? Apa sih membangun citra di sini? Membangun citra di sini itu adalah membangun suatu merek gitu. Jadi merek kita itu, produk kita itu akan dikenal luas oleh masyarakat dengan citra yang baik. Ini itu adalah mengingatkan di sini bahwa produk kita itu masih relevan dan juga akan selalu diinformasikan kepada customer bahwa produk kita itu masih ada. Terus selanjutnya ada ciri-ciri dari iklan. Ciri-ciri dari iklan itu yang pertama itu pasti harus menarik ya. Karena kalau tidak menarik, buat apa kita membuat iklan gitu ya? Jadi harus menarik dan juga harus bisa harus bisa membuat masyarakat
sasarannya anak muda, tetapi membuat iklan di radio yang notabene kan orang-orang yang sudah berumur gitu ya, yang mendengarkan radio pada saat ini. Selanjutnya itu menciptakan daya tarik dan emosional. Nah, di sini juga ada jenis-jenis iklan. Iklan yang pertama itu adalah iklan di televisi, terus ada iklan di radio, ada iklan cetak ya, bisa berupa spanduk, billboard, dan juga poster. Kita juga bisa dipajang di poster gitu ya. Terus juga ada iklan digital yang sering kita lihat kalau kita lagi main YouTube atau lihat di TikTok, itu ada iklan-iklan yang lewat. Selanjutnya juga ada iklan di luar ruangan. Untuk tujuan slogan, ini tuh slogan itu kan tadi kalimat pendek ya, kalimat pendek menyampaikan pesan inti masuk ke dalam intinya. Terus membangkitkan daya pikir dan semangat, jadi menginspirasi audiens bisa melakukan sesuatu gitu. Terus ada juga meningkatkan daya ingat, karena slogan itu kan pendek tetapi bisa terngiang-ngiang gitu di ingatan masyarakat. Yang tadi ya, tadi contohnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Terus apa tadi juga ada yang dicantumkan di iklan tadi di depan, saya ingat cintai ususmu. Nah itu juga adalah slogan dari iklan Yakult ya. Terus ada mempengaruhi tindakan, yaitu mempengaruhi tindakan itu berhubungan dengan tadi ya, kesadaran akan daya pikat dan semangat. Ciri-ciri slogan ya, pasti yang pertama itu singkat dan jelas, membuat menarik dan kreatif. Yang ketiga itu menyampaikan pesan yang jelas, terus mudah diingat, jadi tidak perlu panjang-panjang gitu. Intinya tetapi sudah mengandung makna yang jelas di dalamnya. Terus relevan dengan merek. Nah ini kalau slogannya berhubungan dengan iklan gitu ya, dengan slogannya. Nah yang tadi contohnya Yakult, kan cintai ususmu, itu adalah slogan yang dibuat oleh Yakult. Yakult tiap hari gitu ya. Selanjutnya itu jenis slogan. Slogan untuk promosi nih. Slogan juga bisa digunakan untuk iklan. Contohnya itu ada slogan untuk promosi. Contohnya beli satu gratis satu. Kan itu merupakan slogan yang sederhana tetapi bisa memikat masyarakat, memikat konsumen gitu ya, untuk berbelanja di toko itu tersebut. Terus ada slogan adalah identitas merek. Contohnya apa? Yang tadi. Masih ingat nggak? Yang Yakult. Ya, jadi identitas merek sekali kalau kita dengar itu pasti ingat ke Yakult ya. Selanjutnya slogan deskriptif, itu menjelaskan apa layanan secara umum. Ada slogan emosional. Dalam emosional contohnya seperti ya, cinta dalam setiap di kita. Itu juga ada di iklan ya. Terus ada slogan yang inspiratif. Jadi itu memotivasi, menginspirasi kita agar lebih memotivasi dalam belajar. Contohnya apa kalau slogan yang inspiratif untuk meningkatkan pelajaran, untuk meningkatkan daya minat kita akan belajar. Apa? Orang pintar pasti sukses, kan? Itu bisa juga menjadi satu slogan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada poster. Tujuan dari poster ini sama ya tujuannya, karena hampir sama dengan iklan. Jadi tujuannya itu sama, menyampaikan informasi, mempromosikan produk layanan, beredukasi. Apa ini ya? Poster ini
langkah-langkah hidup sehat kayak gitu, itu adalah edukasi. Terus mendorong tindakan untuk mengubah perilaku, bisa juga berhubungan dengan edukasi tadi. Terus menginspirasi atau memotivasi. Poster dengan kutipan motivasi, pesan inspiratif dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada ciri-ciri poster. Nih, desain yang menarik. Jadi poster itu harus mempunyai yang menarik, gambar, kata-kata yang singkat, padat dan jelas. Terus pesan yang jelas, menggunakan gambar, bukan ada teks yang singkat, warnanya menarik, format yang tepat, target audiens yang tepat. Ada juga jenis-jenis poster ya. Poster bisa digunakan untuk promosi, bisa juga digunakan untuk edukasi, poster kampanye sosial, ada poster acara, poster motivasi, dan juga poster khusus. Apa sih poster kampanye sosial ini? Yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat terhadap mendorong perubahan perilaku, contohnya kampanye anti narkoba atau kampanye lingkungan hidup ya. Apakah bisa dipahami? Karena dari kita hanya sebagai jenis poster. Apakah ada yang ditanyakan atau yang bermanfaat? Belum, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kalau tidak ada, ibu akan bertanya pada siapa aja ya ini ya. Kita lanjut ke apa sih? Coba angkat tangan. Ya, coba yang lain ada? Kayaknya udah pada lemes ya karena sudah dari pagi. Oke, baik ya. Karena materi kita memang hanya sampai di sini. Untuk tugas untuk pertemuan berikutnya, kita akan membagi kelompok untuk membuat iklan, slogan dan poster. Kita akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, untuk materinya, kelompok 1 kita akan undi untuk materinya. Ya, kelompok 1 materinya adalah slogan. Berarti untuk kelompoknya Sania materinya adalah slogan. Terus untuk kelompok 2 materinya adalah iklan. Jadi untuk kelompoknya Dina materinya iklan. Nah, berarti untuk kelompok terakhir berarti poster ya. Dibuat dengan sekian mungkin menggunakan kertas kertas yang berwarna itu karton dengan kata-kata yang kreatif dengan gambar yang bagus gitu. Nanti untuk hasilnya dikumpulkan pertemuan selanjutnya dan kita akan tempel di mading sekolah gitu ya. Temanya bebas, bisa iklan tentang pendidikan, bisa slogan tentang pendidikan, pokoknya temanya bebas. Temanya bebas.